Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Berita Gorontalo. Hari ini Selasa 2 Juni 2020, saya akan membacakan berita dari Humas Provinsi Gorontalo. Untuk info lebih lanjut silakan kunjungi website Humas Provinsi Gorontalo yang ada di deskripsi. Berita hari ini ada 3 berita yang saya bacakan. Tapi sebelum saya lanjut untuk membacakan, jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan berita-berita selanjutnya. Berita pertama, penerima bantuan Pemprov Gorontalo wajib berkebun. Kota Gorontalo, Humas, sebuah gebrakan baru dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mendorong produktivitas warganya, salah satunya dengan mewajibkan setiap calon penerima bantuan berbagai program untuk berkebun di pekarangan rumah masing-masing. Seperti yang ditinjau oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie Selasa 2/6/2020 di lahan milik Jerman Rahman, itu ditanami bawang, rica, tomat, dan sayur-sayuran. Warga Desa Tualanga, Kecamatan Tilango itu merupakan calon penerima bantuan sepeda motor berkotak pendingin Coolbox melalui Dinas Perikanan. Mulai tahun 2020 ini, saya mempersyaratkan setiap penerima bantuan dari program Pemprov untuk berkebun menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Jadi, bapaknya dapat motor untuk jualan ikan, istrinya berkebun. Bibit dan polybagnya kita bantu gratis, ucap Rusli. Terkait program berkebun untuk ketahanan pangan, Gubernur Rusli mengaku serius. Setiap pimpinan OPD diminta bergerak dengan melakukan pembinaan 1 kecamatan, 1 pendampingan. Sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB juga mulai diwajibkan bercocok tanam melibatkan guru dan siswa. Berkebun buah, sayur, dan rempah-rempah di pekarangan rumah tidak butuh tanah yang luas. Dengan sistem menanam di polybag, warga bisa melakukan di sisa lahan sempit di samping rumah, seperti rumah Raden Katili, calon penerima bantuan serupa di Kelurahan Lekobalo, Kota Barat yang ditinjau Gubernur Rusli. Mereka ini nanti jadi corong kita untuk sosialisasi kepada masyarakat agar berkebun sendiri. Dengan berkebun begini, minimal kebutuhan dapur, bahkan obat-obatan herbal tidak perlu lagi dibeli, imbuhnya. Sementara itu, Jerman Rahman menyambut baik syarat tersebut. Ia mengaku sudah didatangi oleh Dinas Perikanan yang memintanya untuk menanam sebagai syarat memperoleh bantuan. Di samping rumahnya sudah ditata dengan berbagai tanaman yang sebagian sudah siap panen. Sekarang sudah ada rica dan tomat siap panen, tinggal petik di rumah. Tidak perlu lagi beli di pasar, ucap Jerman dengan dialek Gorontalo. Pemberian bantuan sepeda motor bermesin pendingin merupakan satu dari sekian program unggulan pemerintah provinsi. Program yang bergulir sejak tahun 2013 sukses membantu 477 penjual ikan keliling yang sebelumnya hanya menggunakan sepeda ontel. Tahun 2020 ada 60 unit yang dipersiapkan pemerintah. Oke, untuk berita pertama telah selesai saya bacakan. Sekarang saya beralih ke berita yang kedua. Gorontalo siap ekspor 12.000 ton jagung. Kabupaten Gorontalo, Humas Provinsi Gorontalo kembali bergeliat untuk mengekspor jagung sebagai salah satu komoditi unggulan daerah. Seperti 12.000 ton jagung itu rencananya dilakukan oleh PT Seger Pangan Sejahtera dengan tujuan Filipina.
Alhamdulillah, untuk tahap awal ada 12.000 ton diekspor dengan 2 kapal langsung ke Filipina. Permintaan cukup banyak dan harganya bagus. 276 US dollar per ton. Terang Gubernur Gorontalo Rusli Habibi saat meninjau kesiapan perusahaan yang beralamat di Desa Pongo Ngaila, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, Selasa 2/6/2020. Gubernur Rusli bersyukur meski di tengah pandemi COVID-19, petani jagung tetap produktif. Tercatat hingga April 2020, produksi jagung Gorontalo sebesar 592.767 ton. Berbagai bantuan benih tetap disalurkan kepada petani. Jumlahnya ada 106.194 hektar. Harga pengembalian jagung dari petani juga terjaga. Kita punya SK harga jagung di petani itu 3.150 per kilogram dengan 17% kadar air. Perusahaan ini ngambilnya 3.300, makanya ketahanan ekonomi kita cukup baik. Meski ada corona seperti sekarang, tapi rakyat tetap menanam dan panen jagung, imbuhnya. Sebagaimana diketahui, selama tahun 2019 lalu, Provinsi Gorontalo tidak melakukan ekspor jagung karena harga luar negeri terbilang cukup rendah. Produk jagung tahun ini, tahun 2019, sebesar 1.820.830 ton. Lebih banyak dijual antar pulau untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Untuk berita yang kedua sudah saya bacakan. Sekarang saya akan beralih ke berita yang ketiga. Positif COVID-19 bertambah 14, 3 meninggal, 2 bayi. Kota Gorontalo, Humas, pasien positif COVID-19 di Provinsi Gorontalo kembali bertambah. Kali ini sebanyak 14 kasus baru, 3 diantaranya meninggal dunia. Hari ini kami menerima hasil pemeriksaan spesimen dari Balai POM Gorontalo. Dari 65 spesimen, 45 hasilnya negatif, termasuk 3 di dalamnya sembuh. 14 lainnya positif, 2 diantaranya pasien lama, 14 pasien baru dan 3 orang meninggal dunia, ungkap Dr. Trianto Bialangi, Selasa 2/6/2020. Pasien yang meninggal dunia adalah pasien 97 inisial AIU, 53 tahun, perempuan, Desa Bulota, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo. Pasien meninggal selanjutnya adalah pasien 98 inisial EP, 52 tahun, perempuan, Desa Bua, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo. Pasien yang meninggal berikutnya adalah pasien 102 inisial AKB, 67 tahun, laki-laki, Desa Diloata, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bualemo. Pasien 102 masuk RSAS tanggal 29 Mei 2020 dan meninggal tanggal 2 Juni pukul 8.30 WITA. Lanjut Tri. Dari 14 kasus baru pasien positif, ada 2 pasien bayi yang masing-masing berusia 6 hari. Rinciannya, pasien 107 inisial AE, laki-laki, Desa Hutakalo, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara. Pasien bayi selanjutnya adalah pasien 108 inisial ROS, perempuan, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Pasien 108 adalah anak dari ibu yang hasil tes rapidnya reaktif. Pasien 107 merupakan anak dari pasien 99 inisial AE, perempuan, 25 tahun. Pasien 99
Pasien 99 melahirkan dengan cara sektio sesar. Pasien 108 adalah bayi dari ibu yang kemarin hasil rapidnya reaktif. Saat ini kondisi kedua bayi dalam keadaan baik, papar Tri. Selain penambahan kasus baru, ada 3 pasien yang dinyatakan sembuh. 3 pasien tersebut adalah pasien 06, pasien 22, dan pasien 51. Hingga hari ini, jumlah kasus positif di Provinsi Gorontalo sebanyak 108 atau 108 orang. Rinciannya 6 orang meninggal dan 29 dinyatakan sembuh. 73 sisanya sedang dan akhirnya dirawat di 6 tempat berbeda, yakni RSAS dan Mes Haji Kota Gorontalo, Wisma Atlet Kabupaten Gorontalo, RSTN Bualemo, RS Jus Gorontalo Utara, serta RS Bumi Panua Pohuwato. Itulah berita hari ini yang saya bacakan. Untuk info lebih lanjut, silahkan kunjungi website Humas Provinsi Gorontalo yang ada di deskripsi. Oke, sebelum saya mengakhiri, jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengembalian